Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul akun-akun di dalam akuntansi dan konsep posisi akun dalam akuntansi yang beranggotakan saya sendiri Selvi Nurmayani NIM 3619097 Dan saya Nipayanti NIM 3699103 dan saya Hidayatul Fitri NIM 3619113. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nipayanti. Akun-akun dalam akuntansi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akun real dan yang kedua yaitu akun nominal. Akun real dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akun aset, yang kedua akun kewajiban, dan yang ketiga akun modal. Akun nominal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun sebagai alat pencatatan. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi-operasi perusahaan dari hari ke hari. Sebagai contoh, misalnya, dari akun dapat diketahui jumlah piutang perusahaan kepada debitur, jumlah kewajiban perusahaan kepada para kreditur, harga beli aset yang dimiliki perusahaan, sumber-sumber dan besarnya pendapatan. Dengan menggunakan akun, mata transaksi-transaksi terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat secara tepat dan betul. Dan yang kedua, akun dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu yang pertama, akun neraca atau bisa disebut juga akun real, yaitu akun-akun yang pada akhir periode akan dilaporkan di dalam neraca. Yang kedua yaitu akun laba rugi atau biasa disebut juga akun nominal, yaitu akun-akun yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Setiap akun harus diberi nama yang jelas, sehingga mudah diketahui hal apa yang dicatat dalam masing-masing akun itu. Adapun akun neraca yang terdapat pada akun neraca meliputi yaitu akun aset atau harta, dan yang kedua akun kewajiban atau hutang, dan yang ketiga akun modal. Akun laba rugi meliputi akun pendapatan dan akun beban. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Selvi Nurmayani. Akun-akun di dalam akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Jangka waktu pencairan tidak lebih dari 1 tahun. Adapun bagian dari aktiva lancar yaitu kas, piutang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan dan sewa dibayar di muka. Selanjutnya aktiva tetap. Aktiva tetap adalah merupakan aktiva berwujud, memiliki rasa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual beli. Selanjutnya utang. Adapun pembagian dari aktiva tetap yaitu peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, tanah, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya utang. Utang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar
karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun pembagian utang adalah yaitu utang usaha. Selanjutnya modal. Modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalani bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau hutang, dan begitu maka proses produksi pemasaran bisa berjalan dengan lancar. Pembagian modal yaitu modal usaha dan privat pemilik. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik yang berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Adapun pembagian pendapatan yaitu pendapatan usaha. Selanjutnya beban. Beban atau yang sering dikenal dengan istilah expense merupakan sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Adapun pembagian beban-beban yaitu beban sewa, beban gaji karyawan, beban bunga, dan beban ADM. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aidatul Fitri. Baiklah, yang terakhir yaitu materi tentang posisi akun di dalam akuntansi. Yang pertama, aktiva lancar. Yang pertama yaitu kas. Kas saldo normal akun kas yaitu di debit. Jika saldo kas bertambah, maka penulisannya di debit. Sedangkan jika saldo kas berkurang, maka penulisannya di kredit. Yang kedua yaitu piutang. Piutang saldo normal akunnya di debit. Jika piutang bertambah, maka dituliskan di dalam debit, dan jika saldonya berkurang, maka dituliskan dalam kredit. Yang ketiga yaitu cadangan kerugian piutang. Saldo normal akun cadangan kerugian piutang itu di kredit. Jika cadangan kerugian piutang bertambah, maka saldonya dicatat dalam kredit, dan saldonya jika berkurang maka dicatat dalam debit. Yang keempat yaitu perlengkapan. Saldo normal akun perlengkapan yaitu di debit. Jika perlengkapan bertambah, maka penulisan saldonya di sebelah debit, sedangkan jika saldo perlengkapan berkurang, maka penulisannya di sebelah kredit. Yang kelima yaitu sewa dibayar di muka. Saldo normal akun sewa dibayar di muka tersebut terletak pada debit. Jika saldo sewa dibayar di muka bertambah, maka penulisannya di debit, sedangkan jika berkurang, penulisannya di sebelah kredit. Selanjutnya yaitu aktiva tetap. Yang pertama yaitu perlengkapan. Saldo normal akun perlengkapan yaitu terletak di sebelah debit. Jika peralatan tersebut saldonya bertambah, maka penulisannya di sebelah debit, sedangkan berkurang saldonya di sebelah kredit. Yang kedua, akumulasi penyusutan peralatan. Jika saldo akumulasi penyusutan peralatan bertambah, maka penulisannya di sebelah kredit. Jika berkurang, penulisannya di sebelah debit. Selanjutnya yaitu tanah. Saldo normal akun tanah yaitu di debit. Jika saldo tanah berkurang, maka penulisannya di sebelah debit, dan jika berkurang di sebelah kredit. Yaitu yang keempat yaitu kendaraan. Saldo kendaraan, saldo normal akun kendaraan terdapat pada sebelah. Jika saldo kendaraan bertambah, maka dituliskan dalam sebelah kredit, dan jika berkurang, maka posisi akun tersebut di sebelah kredit. Mohon maaf, saya ulangi. Akun kendaraan
jika saldonya bertambah, maka dituliskan dalam sebelah kredit, dan jika berkurang dituliskan dalam sebelah. Yang keempat yaitu kendaraan. Saldo normal akun kendaraan yaitu di debit. Jika saldo kendaraan bertambah, maka dituliskan dalam saldo debit, sedangkan berkurang akan dituliskan dalam saldo kredit. Yang kelima yaitu akumulasi penyusutan kendaraan. Saldo normal akun akumulasi penyusutan kendaraan yaitu kredit. Jika ada penambahan akumulasi penyusutan kendaraan, maka dituliskan di kredit, dan jika bertambah dan jika berkurang maka dituliskan dalam kredit. Yang selanjutnya itu adalah kewajiban. Kewajiban itu yang pertama yaitu hutang. Hutang saldo normal akun hutang yaitu terdapat pada kredit. Jika hutang bertambah, maka dituliskan dalam kredit, dan jika saldo hutang berkurang, dituliskan dalam debit. Yang ketiga yaitu modal. Yang pertama modal usaha. Jika saldo normal akun modal usaha yaitu di kredit. Jika saldo hutang bertambah, maka dituliskan dalam kredit, sedangkan jika saldo hutang berkurang, maka dituliskan dalam debit. Modal usaha. Saldo normal akun modal usaha yaitu di kredit. Jika modal usaha bertambah, maka saldonya dituliskan di sebelah kredit, dan jika berkurang, maka saldonya dituliskan di debit. Yang kedua, private pemilik. Private pemilik, saldo normal akunnya ditulis di debit. Jika private pemilik bertambah, maka dituliskan di sebelah debit, dan jika berkurang dituliskan dalam sebelah kredit. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan usaha. Saldo normal akun pendapatan usaha yaitu di sebelah kredit. Jika saldo pendapatan usaha di sebelah kredit bertambah, maka dituliskan dalam sebelah kredit, dan jika berkurang dituliskan dalam sebelah debit. Selanjutnya beban. Yang pertama beban sewa. Saldo normal akun beban sewa yaitu di debit. Jika beban sewa bertambah dituliskan di sebelah debit, dan jika berkurang dituliskan dalam kredit. Yang kedua, beban gaji karyawan. Saldo normal akun beban gaji karyawan yaitu di sebelah debit. Jika saldo beban gaji karyawan bertambah, maka dituliskan dalam sebelah debit, dan jika berkurang di sebelah kredit. Yang ketiga, beban bunga. Beban bunga saldo normal akun beban bunga yaitu di sebelah debit. Jika saldo beban bunga bertambah, maka dituliskan di sebelah debit, dan jika berkurang dituliskan di sebelah kredit. Dan yang terakhir, beban ADM. Saldo akun normal beban ADM di sebelah kredit. Jika bertambah, maka dituliskan di sebelah debit, dan jika berkurang dituliskan dalam sebelah kredit. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.